Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah melewati 2 bulan dalam tahun 2025 ini. Dan hari ini kita memasuki hari pertama di bulan yang ketiga, yaitu 1 Maret 2025. Luar biasa, hari-hari sangat cepat berlalu ya. Kita telah sampai di bulan Maret dan kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun hidup kita, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari-hari penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana hari yang telah kami lewati, kami yakin dan percaya hari ini dan juga hari-hari kami ke depan nanti, Tuhan akan tetap menyertai kami. Sebab itu Tuhan, kami mau tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti setiap perencanaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itulah kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat Tuhan pakai untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak AKBP, Sabtu 1 Maret 2025, tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Au tutu, au do jahuba, jaladang adong silehon tua dukon ni au. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika kita menyadari jika keberhasilan itu adalah besar kemungkinan berasal dari faktor luar diri kita, dari saudara-saudara, keluarga, teman, sahabat, terlebih karena Tuhan, itu akan cenderung membuat kita semakin bersyukur atas kehidupan. Tetapi sebaliknya, ketika kita menganggap kegagalan itu adalah bersumber dari diri kita, faktor dari diri sendiri, maka ini akan mendorong kita juga untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jika kita menyadari jika kita gagal adalah karena kita kurang berusaha, jika kita jatuh itu karena kita kurang berhati-hati, pastilah kita akan semakin mawas diri, semakin lebih menjaga kehidupan kita lebih baik lagi. Dan kita menyadari apa yang terjadi atas hidup kita adalah dampak dari sikap hidup dan cara kita menjalani hari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang tidak disadari oleh bangsa Israel. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka dihukum di dalam pembuangan, mereka tidak menyadari jika itu adalah karena diri mereka sendiri. Tetapi sebaliknya, mereka menganggap faktor luarlah yang menjadi penyebabnya. Sehingga sangat sulit sekali bangsa ini menyadari dan mau hidup berubah menjadi lebih baik, menjaga kehidupan, hidup kudus, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi semua itu sangatlah berbeda.
Bangsa ini acap sekali melupakan Tuhan. Bangsa ini menganggap hukuman mereka adalah karena Tuhan tidak berpihak kepadanya. Karena Tuhan tidak peduli, tidak sayang, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar terus melalui firman Tuhan. Dan kita mengingat bagaimana Tuhan selalu berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sampai hari ini masih belum merasakan kalau Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pertanda hati kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Apa yang kita dapatkan dari dunia, tawaran-tawaran dunia memang menggiurkan, menyenangkan hati kita. Tapi ingatlah saudara, segala sesuatu yang bersumber dari dunia, itu sifatnya sementara dan pasti akan sia-sia. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang sempurna jika itu datang dari dunia. Tetapi sebaliknya, yang bersumber dari Allah adalah suatu kekekalan yang sangat sempurna, yang berguna bagi hidup kita. Sebab itu percayalah sebagaimana yang dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Hanya Dialah satu-satunya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Tidak ada satu pun. Tidak ada seorang pun. Tidak ada apapun yang dapat membawa kita kepada Tuhan kecuali Yesus Kristus satu-satunya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah berjalan di dalam Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupanmu di dalam tuntunannya. Yakin dan percayalah, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Dia akan menerangi jalan-jalan kita. Percayalah saudara, jangan takut. Jangan pernah meragukan Tuhan. Karena Dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia sanggup menolong kita, memulihkan kita. Dia sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Yakini dan percayalah itu saudara. Saat kita melangkahkan kaki kita, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, sekalipun jalan kita tidak rata, yakin dan percayalah, kita akan terus maju berjalan dan tidak akan jatuh terjerembab. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dikasihinya jatuh dan tidak dapat bangkit kembali. Tetapi jika semua diizinkan, kita mengalami sakit, kita mengalami kejatuhan, yakinlah tangan Tuhan selalu menopang. Dia mengangkat kita, Dia memberi kehangatan dan memulihkan kita. Sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan hari ini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Karena itu saudara, marilah kita tetap percaya karena Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita kira. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yakinkan kami dan teguhkanlah hati kami untuk tetap percaya kepadamu. Engkau tahu memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hati kami tetap teguh dan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, ajari kami melakukannya, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami, berkatilah kami dalam segala perencanaan kami. Kiranya Tuhan menolong, berikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang lemah hatinya, lemah imannya, dan juga mereka yang sedang sakit. Biarlah kekuatan dan kepulihan yang daripada-Mu memberikan semangat bagi mereka untuk menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.